Oke, sekarang kita akan membahas tentang materi penganggaran kas. Penganggaran kas itu intinya adalah kita menyusun rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, kita langsung saja membahas contoh soal. Di sini adalah ini soal dari modul ya. Ini saya kopikan ke Excel, terus saya bagi dua. Ini maksudnya biar soalnya ada di sebelah kiri, jawabannya langsung di sebelah kanan, jadi nggak usah ke atas ke bawah gitu ya. PT Pantang Menyerah akan menyusun anggaran untuk bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2012 ya. Rencana penerimaannya, ini intinya data yang ada di soal ini kita masukkan ke dalam tabel. Sebenarnya begitu aja, cuma karena banyak jadi kadang kita udah rumit sendiri di kepala ya. Penerimaan, ini rencana penerimaannya. Penerimaan dari penjualan yang dilakukan secara tunai 25% dan penjualan dari penjualan dan 75% dari penjualan itu dilakukan secara kredit. Dari yang 75% ini, 60% penjualannya itu pembayaran dari konsumennya diterima 1 bulan setelah penjualan dan 40% 2 bulan kemudian. Penerimaan piutang bulan Januari dan Februari adalah 1.900.000 dan 2.600.000. Maka kita mulai. Di sini ada data penjualannya, maka kita masukkan dulu data penjualannya bulan Januari nih ya. Ada datanya. 4 juta, 5 juta 500, Maret 5 juta 600 dan seterusnya April, Mei, Juni. Ini kita masukkan penjualan 4 juta, Januari, Februari 5 juta 500, 5 juta 600 di Maret dan seterusnya. Kemudian tadi datanya adalah penjualan tunainya berapa? Nih 25%. Maka kita isi dengan 25% kali 4 juta atau 4.000 ya. Ini karena dalam ribuan rupiah. 25% kali 4.000 adalah 1.000. Kemudian ini 1.375 itu adalah 25% dari 5.500. Begitu seterusnya. Kemudian penjualan kreditnya berapa? Penjualan kreditnya adalah 75%. Jadi 75% kali 4.000 adalah 3.000. 75% dari 5.500 adalah 4.125 dan begitu seterusnya, sama saja. Kemudian dari penjualan kredit ini kita penerimaan piutang ya. Penerimaan piutang. Jadi katanya orang yang beli penjualan kredit kita 60%-nya itu dibayar 1 bulan setelahnya. Jadi penjualan kredit kita ini 3.000 di bulan Januari, 60% dibayar 1 bulan setelahnya, berarti di bulan Februari. 60% kali 3.000 adalah 1.800. Ya, kemudian 60% dari 4.125 itu adalah 2.475, ditaruh di bulan Maret. Begitu seterusnya. Ya, oke. Kemudian 40% dari penjualan kredit nih di soal ini diterima 2 bulan kemudian. Berarti 40% kali 3.000 di bulan Januari diterimanya bulan Maret. Ya. Kemudian 40% dari 4.125 yaitu 1.650 diterima bulan April. Begitu seterusnya. Lalu ini dari mana? 1.900 dan 800. Dari mana ya ini ya? Oke, 1.900 itu dari penerimaan piutang bulan Januari dan Februari. Ya, kan ini katanya penerimaan piutang bulan Januari dan Februari itu 1.900.000. Maka kita taruh di sini di baris nomor 5 dulu ya. Baris nomor 5 1.900 atau 1.900. Kemudian ini kan tadinya kosong nih. Ini kan kosong nih dia ya. Yang kolom ini nih Januari ini kosong, 1.900 nggak ada nih, yang 800 juga nggak ada kan, karena kita tadi ngisinya dari kolom bulan Maret. Nah, ini kosong. Kemudian kita isi kenapa? Karena dari soal diketahui total penerimaan dari piutang adalah 1.900.
Maka berarti ini ada penerimaan 1.900.000 dari bulan sebelum bulan Januari. Gitu ya. Ini agak mengecoh soalnya ya, ngerti ya? Jadi saya ulang ya. Ini kan tadinya kosong nih. Ya. Saya kasih tanda deh. Ini kan tadinya nggak ada nih. Ya. Tadinya nggak ada isinya. Karena saya tadi ngisinya dari 40% dari penjualan kredit bulan Januari 3.000 itu diterima bulan Maret 1.200. 40% dari 4.125 adalah 1.650 diterima 2 bulan setelah Februari. Berarti kan April. Begitu ya seterusnya. Nah ini kan kosong. Nah, kemudian di soal ada keterangan penerimaan piutang bulan Januari dan Februari adalah 1.900.000 dan 2.600.000. Nah, di sini ditulis 1.900.000 dan 2.600.000. Oke. Nah, ini kan berarti total ya. Total penerimaan piutang di bulan Januari 1.900.000. Berarti ini dari mana? Oh, ini dari 40% dari penjualan kredit bulan sebelum Januari. Nah, maka kita tulis di sini 1.900.000. Nah, kemudian ini diketahui totalnya. Total penerimaan piutang di bulan Februari adalah 2.600.000. Kita udah punya 1.800.000. Berarti masih kurang berapa? 800. Maka di sini kita tulis, di kolom ini kita tulis 800. Gitu loh ya. Oke, tidak ada masalah. Kemudian kas masuk dari penjualan tambah piutang. Berarti ini adalah 1.000 yang ini ya, ditambah penerimaan dari piutang 1.900 ya. Jadi uang kasnya aja yang masuk mana? Dari penjualan tunai 1.000 ditambah kas masuk dari penerimaan piutang total 1.900. 1.000 tambah 1.900 adalah 2.900. Yang ini apa? Yang ini adalah 1.375 ditambah 2.600. Maka hasilnya 3.975. Begitu pula di kolom-kolom selanjutnya. Oke, cukup dulu untuk yang sekarang. Nanti kita lanjut di video kedua.